Ada beberapa pihak, posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Ada beberapa pihak, posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB, sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung, dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi, ya. Itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer, bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini, ya. Jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja. Sama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga, gitu. Itu adalah Undang-Undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu, kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi, pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Dirjen GTK adalah, Bapak Ibu, di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat, janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa. Hampir 300.000 guru di tahun 2021, guru honorer yang tadinya pendapatannya 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, yang sengsara dengan gaji begitu kecil, sekarang telah menjadi P3K. 300.000. Kapan itu terakhir terjadi? Mungkin saya tidak, Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat, kapan itu terjadi? 300.000 guru sekarang kesejahteraannya terjamin, yang tadinya tidak. Jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan, walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna, dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru induk
guru honorer, tetapi angka 300.000 ini tidak kecil dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga. Dengan demikian dari saya mungkin bisa saya berikan ke Mas Iwan, silakan Mas Iwan. Saya ingin bacakan dulu, baru nanti kalau nanti ada masukan baru kita bahas bersama. Kesimpulan, garing keputusan A, PPK dan tindak lanjut Panja PGTKH ASN. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan tahap 2 serta memasukkan dari para pemangku kepentingan pendidikan sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi pada tahun 2022. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum. B. Evaluasi program kerja tahun anggaran 2021. 1. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2021 sebesar 95,18% atau sebesar 84.424.828.847.000 rupiah dari pagu sebesar 88.303.336.426.000 rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mempertahankan capaian program prioritas tahun anggaran 2021 yang sesuai target pada tahun anggaran 2022 dan melakukan evaluasi terhadap program yang tidak sesuai target seperti rekrutmen guru ASN, bantuan subsidi kuota internet, dan prodi yang diakreditasi di PTN. C. Persiapan program kerja tahun anggaran 2022. Mengenai persiapan program kerja tahun anggaran 2022, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Implementasi program tahun anggaran 2022 harus didasarkan hasil evaluasi dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif capaian serta permasalahan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. B. Mendorong Kemendikbudristek RI agar program-program prioritas tahun anggaran 2022 dapat realisasi sesuai target. C. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengusulkan kepada Panselnas
agar tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi P3K tahun anggaran tahun 2022. D. Mendorong ya betul ya? A-nya mana? Udah bener kan D ya? Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengalokasikan anggaran bagi lembaga akreditasi mandiri agar dalam melakukan akreditasi tidak menjadi beban bagi perguruan tinggi yang akan diakreditasi. 2. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan rapat kembali untuk membahas usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2022 sebesar 10.100.500.000 rupiah, sebagaimana terlampir yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjen. D. Pembahasan isu-isu strategis. Kurikulum pengangkatan kepala sekolah Permendikbudristek nomor 35 dan PTM. 1. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memberikan peta data satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe pada tahun 2021. 2. Komisi 10 menekankan Kemendikbudristek RI agar memastikan implementasi K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe memiliki standar yang sama dalam hal standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali persyaratan sertifikat guru penggerak sebagai salah satu syarat penugasan atau pengangkatan kepala sekolah. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja LLDT. 5. Komisi 10 DPR RI menekankan agar Kemendikbudristek RI memastikan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dan memastikan peserta didik dan GTK mendapatkan vaksinasi dosis 2 serta memperhatikan hak bagi peserta didik yang terhalang mendapatkan vaksinasi karena faktor kesehatan. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan RDP dengan eselon 1 Kemendikbudristek RI atau raker untuk melakukan pendalaman isu-isu strategis bidang pendidikan. Komisi 10 DPR RI meminta kepada Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis. Nah, ini mungkin nanti berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Mas Menteri dan seluruh pejabat Kemendikbud, mungkin ada tambahan koreksi. Mohon izin yang B1 Pak, yang terkait dengan penyerapan tadi menggunakan data terbaru. Jadi B1 jadi 95,38%. Dengan anggaran 84602 953 451 6 kurang 6 84602 602 953 451 000 451 yang dipaparkan tadi. Ya. 84.602.000.000 $953.451.000
nanti. Yang lainnya Iya, nanti berikutnya terus. tetap. Yang B2, izin Bapak Pimpinan, untuk yang subsidi kuota tidak ada alokasi lagi di tahun 2022 karena Kemendikbud sudah tidak lagi mendapatkan alokasi program pemulihan ekonomi nasional. Jadi kuota internet sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang bagian D4 terkait dengan LL Dikti, sepahaman saya sudah dapat diterima terkait dengan SOTK LL Dikti. D4. Betul Bu. Ya, baik. Tolong di anu aja itu, drop. Yang berikutnya yang lainnya, Bapak. Yang terkait Oke, kurungan. sudah di drop. Yang terkait dengan kurungan. Cukup Bu Sekjen? Yang saya yang lainnya sebentar, Pak. Yang tercatat, Pak. Harus kembali omongannya tercatat. Bukan kita yang tunjukkan dia. Iya. Terobosan hukum itu bukan kita dong, harus terobosan hukum. Makanya itu yang ya itu. Pak Ketua sambil nunggu, saya nanya sedikit Bu Harti, ya, yang Permendikbud yang ngatur BOS ini sudah diubah ya Bu? Sudah Pak, yang 2022 sudah sudah berlaku. Oh 2022 ya? Karena yang mohon maaf yang untuk 60 minimum 60 siswa itu kan Permendikbud tahun 2018 dan kalau ada yang siswanya kurang dari 60 secara berturut-turut selama 3 tahun baru ada. Jadi Yang itu pun belum berlaku Pak. Ada Permendikbudnya Sudah ya? ada Pak. Sudah dihapus yang ketentuan. Terima kasih. Cukup Mas Menteri? Pak Iwan? Pak Ketua, ini yang nomor 2. Sepertinya itu bukan di kami juga, karena kan ini tentang aparatur sipil negara ya Pak. Jadi sebenarnya untuk mengkaji terobosan hukum, pertama itu bukan tadinya kan dari BMPS yang mengusulkan itu. Tentunya pada prinsipnya kita akan melihat bagaimana caranya, jadi objektifnya kan supaya memproteksi guru-guru negeri sekolah induk ya, seperti yang disampaikan Mas Menteri tadi. Tapi untuk terobosan hukum terkait dengan ASN ini, saya rasa bukan di Kemendikbud tempatnya. Jadi saran saya mungkin ini bisa dihilangkan dulu Pak Ketua, terima kasih. Atau kita dorong ke Kemenpan RB? Tidak, jadi usul Pak Ketua. Kalau dihapus tidak, tetapi mungkin bahasanya yang kemudian dari Kemendikbudristek yang memang harus ikut mendorong supaya ada terobosan hukum sebagai bagian dari Panselnas. Ya, jadi leadernya lah, ya Bu ya. ya. Semacam leader lah ya. Ya, semacam leader. Iya betul, itu sebagian bagian dari Panselnasnya itu loh. Artinya peran Kemendik ya ikut mendorong supaya dikeluarkan PP yang baru untuk bisa merubah ketentuan itu. Izin gitu, pimpinan Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI sebagai bagian dari anggota Panselnas mengkaji dan merumuskan. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI Untuk mendorong. Kita main dorong-dorongan aja. untuk mendorong Panselnas. Oke. Saya tambah 5 menit. Izin Ketua, itu bukan untuk mendorongnya di depan, sebagai Panselnas untuk mendorong, bukannya meminta Kemdikbud untuk mendorong Panselnas, bukan. Sebagai Panselnas
Bukan terbalik Mas. Meminta Kemdikbudristek sebagai anggota Panselnas Oke, cukup. Cukup, Mas Menteri? Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Cukup? DAK sudah masuk? Yang DAK ada yang masuk nggak Pak? Belum. Kalau menurut saya, nggak direkam yang tadi. Yang DAK itu karena 53% lebih itu kan anggaran pendidikannya melalui DAK. Ya. Tadi kita tidak mendapatkan laporan terkait DAK yang 2021. Sementara kita meyakini DAK itu bagian dari parameter kita atau indikator kita untuk bisa mengukur bagaimana keberhasilan target-target pendidikan kita. Maka menurut saya untuk DAK ini penting karena tadi juga disampaikan soal DAK oleh Pak Menteri. Oke, usulannya Ya, Bu? usulannya adalah meminta evaluasi pelaksanaan DAK Oke. anggaran fungsi pendidikan. Oke. Evaluasi dan daftar untuk DAK-nya itu apa saja sehingga kita tidak tumpang tindih nantinya. Paham kalau tidak tumpang tindih. Meskipun Jakarta nggak dapat. Berarti kira-kira mirip ini terkait dengan tadi itu Mas, data apa tadi? Ya kalau nggak salah ya. Untuk melaporkan tahun 2021. Iya. Data satu benar, oke. Secara khusus itu Pak. Jadi laporannya memang kita bisa melihat anggaran pendidikan untuk yang melalui DAK. Izin Pak, karena yang untuk transfer ke daerah yang 53,5% itu tidak semuanya kami terlibat. Jadi hanya DAK saja yang kita terlibat di dalam penentuan apa yang bisa dibiayai. Sebagian besar itu DAU Pak. Ya. Ya. Jadi khusus Makanya ini terkait DAK yang kita ini. DAK fungsi pendidikan. Oh udah, oke. Cukup? Terima kasih, cukup. Tadi yang batasan yang pos yang 60 Sudah itu ya. Tadi dijawab sudah keluar permen baru yang intinya memansuh itu, Mas. Oke. bidang pendidikannya, DAK bidang pendidikan. Oke, Bapak Ibu cukup. Terima kasih. Kita ketok dulu. Yang tentang kurikulum, maaf. Sudah ada tadi? Enggak, maksudnya ada yang mau dilihat. Silakan Bu. Tadi kan meminta data tentang implementasi kurikulum 13. Sementara tadi juga banyak teman-teman yang sudah menyampaikan bahwa termasuk dari Kemdikbud sendiri bahwa kurikulum 13 ini banyak kekurangannya gitu, implementasi di lapangannya juga menyulitkan. Nah, mengapa tidak ada revisi tentang ini? Jadi seolah kalau sekolah itu harus ada pilihan tadi prototipe, ada darurat, ada kurikulum 13, sementara yang tidak bisa ikut dua itu yang darurat dan prototipe kan menggunakan yang kurikulum 13. Nah, tapi ternyata kan kurikulum 13 sendiri banyak sekali kendalanya. Nah, ini bagaimana kalau kurikulum 13 ini juga direvisi begitu? Ya kan revisinya prototipe. Iya, maksudnya itu kan prototipe revisinya, tapi kan maksudnya masih dimasukkan dalam pilihan itu. Sehingga yang belum bisa pakai prototipe, pakainya kan yang kurikulum 13, artinya menyulitkan juga gitu. Ke dalam prakteknya. Yang mereka boleh pakai kurikulum darurat, Bu, yaitu di tengah-tengahnya. Ya berarti kan 13 disingkirkan begitu? Bukan, itu boleh. Kalau mereka mau 13 silakan. Kalau mereka mau kurikulum darurat silakan. Kalau mereka mau siap ke kurikulum prototipe tahun ini sudah bisa mulai juga, gitu.
opsional. Tapi kan sementara guru 13 ini kan banyak sekali kekurangannya gitu, banyak kelemahannya. Kenapa juga masih dipertahankan dalam opsi gitu? Mas Nino, mungkin bantu menjawab sedikit. Tidak semua sekolah tidak cocok dengan K13. Ada juga sekolah-sekolah yang bisa memahaminya dan bisa merekonstruksi kurikulum itu sehingga menjadi pembelajaran yang baik. Filosofi dari opsi ini kan kita memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk memilih yang cocok, yang sesuai dengan tingkat kesiapan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah itu. Jadi kalau memang sekolahnya tidak sanggup untuk memahami dan menuntaskan keseluruhan K13 yang kompleks, mereka sudah kita beri pilihan kurikulum darurat, yang itu merupakan K13 yang kita sarikan, kita integrasikan KD-KD-nya, sehingga lebih simpel, lebih esensial. Jadi sudah ada opsinya memang. Nanti kita bahas Bu, lanjutannya kan ada RDPU. Jawaban sederhananya Bu, kurikulum darurat adalah K13 yang udah dibenerin gitu, disederhanakan lah gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita ketok palu ya, sepakat? Ya, jawaban tanggal berapa ini? Biasanya berapa bulan? Berapa hari? 2 minggu ya, langsung diisi aja, Kang Nurdin. Mohon maaf Pak Ketua, untuk data kurikulum itu kami baru belum mulai pendataan bahkan untuk kurikulum prototipe. Jadi kalau 2 minggu belum bisa memberikan datanya. Oke. Kita persiapkan aja nanti tahun 2021 yang ini. Oke, Bu Sekjen, kami minta jawaban tertulisnya tanggal 26 Januari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim kita tutup rapat Raker pada kesempatan siang sampai sore hari. Terima kasih Mas Menteri, semua pejabat, terima kasih. Pak, 2 minggu tadi kok 26 Januari ya? Kalau 26 Januari 1 minggu berarti Pak. Tambah Mas, Pak, tambah. Ya pimpinan, itu tadi judulnya juga masih bekas yang pariwisata ekonomi kreatif tadi judul di atasnya. Oh ya? Oke, siap. Pak Ketua, kita tutup. Ketok. Ya. Informasi tadi yang saya katakan